Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan NIM 440-324-63057 dari kelas B, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini, saya akan membahas mengenai dasar kontrol motor listrik, dual starter, dan catch. Kontrol motor listrik. Motor listrik adalah aktuator yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan putar. Kontrol motor listrik ini menggunakan sistem pengendali klasik, di mana sirkuit kontrol yang tidak menggunakan PLC, melainkan masih mengandalkan komponen elektromekanik seperti kontaktor, relay, timer, dan push button. Pada sistem ini, kontrol dibangun melalui wiring fisik secara langsung, sehingga pengoperasiannya sepenuhnya bergantung pada kerja komponen elektromekanik tersebut. Penerapan kontrol motor listrik di industri yaitu diantaranya pompa industri, digunakan untuk mendistribusikan air, minyak, atau bahan kimia. Kedua, konveyor untuk menggerakkan belt atau roller dalam proses pembedaan material. Ketiga, mesin produksi, kompresor, blower, lift, hoist untuk mengatur naik turun atau maju mundur beban. Nah, di kontrol motor listrik ini menggunakan sistem kerja NO dan NC, di mana NO adalah normally open dan NC adalah normally close. Di sini ada simbol normally open dan normally close. Secara singkatnya yaitu normally open adalah kontak yang awalnya itu pada kondisi terbuka atau open, dan kontak ini apabila diberi energi itu akan berubah menjadi kontak yang close atau tertutup sehingga dapat mengalirkan arus. Umumnya dipakai pada boot button on atau start. Dan normally close ini adalah kebalikan dari kontak normally open, di mana keadaan awalnya ini adalah kontak yang tertutup. Apabila kontak ini dialiri energi atau dialiri tegangan ini atau ke trigger, kontak ini akan berubah menjadi keadaan yang terbuka atau open. Biasanya ini digunakan sebagai push button off. Komponen kontrol motor listrik yang pertama yaitu switch atau saklar. Switch atau saklar ini adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutus aliran arus listrik secara manual atau otomatis. Dengan switch ini kita bisa memilih apakah arus mau mengalir atau terputus, bahkan jika memilih jalur mana yang dipakai. Fungsi switch ini dalam kontrol motor listrik ini adalah untuk memutus atau menyambungkan arus ke rangkaian kontrol, pemilih mode kerja misalnya off, manual, auto, lalu pengalihan jalur arus, misalnya motor jalan maju atau forward dan mundur atau reverse. Proteksi otomatis. Dengan limit switch, motor berhenti jika tuas sudah sampai pada tertentu. Pada gambar di sini yaitu ada push button emergency, ada push button on dan push button off. Selanjutnya, MCB atau miniatur circuit breaker itu berfungsi untuk proteksi arus lebih. Jadi MCB akan trip atau off jika arusnya mengalir melebihi batas. Lalu proteksi hubung singkat atau short circuit saat konsleting, di mana fase dengan netral menyatu, arus mendadak melonjak sangat besar sehingga menyebabkan MCB langsung memutuskan aluran. Lalu saklar manual, di mana MCB ini bisa digunakan untuk on atau off secara manual seperti saklar biasa, meski fungsi utamanya yaitu sebagai proteksi. Cara kerja dari MCB ini, MCB memiliki dua mekanisme. Yang pertama, thermal trip atau bimetallic strip. Itu biasanya kalau arus lebih, tapi tidak terlalu besar. Di mana seperti motor yang overload, bimetal strip memanas, melengkung, lalu memutus kontak. Butuh waktu beberapa detik tergantung besar arus. Yang kedua yaitu magnetic strip, electromagnetic coil. Jika terjadi short circuit, arus yang sangat besar dan mendadak, medan magnet dari coil ini menarik tuas langsung memutus kontak seketika. Di sini ada beberapa gambar, yaitu yang pertama MCB 1 fase, dan yang di sini yaitu MCB 3 fase. Selanjutnya kontaktor. Kontaktor adalah saklar listrik otomatis yang dikendalikan dengan gaya elektromagnetik. Fungsinya itu menyambungkan atau memutuskan aliran listrik ke beban, misalnya motor listrik. Dengan kontaktor ini kita tidak perlu saklar manual yang bertegangan tinggi.
prinsip kerja kontaktor ini, di dalam kontaktor ini ada coil atau kumparan elektromagnet. Saat coil ini diberi tegangan, coil menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini menarik armatur atau besi bekas, sehingga kontak utama NO menutup dan mengalirkan arus listrik ke motor. Saat coil mati, bekas mengembalikan armatur, kontak utama terbuka sehingga motor mati. Lalu bagian-bagian motor listrik, terdapat coil atau kumparan sebagai penggerak elektromagnet. Lalu ada kontak utama atau main kontak, biasanya 3 pasang, RST untuk motor 3 fase. Lalu kontak bantu, di kontak bantu ini ada 2, yaitu NO, normally open, biasanya digunakan untuk pengunci atau self bonding, dan normally closed digunakan untuk sebagai interlock. Lalu ada armatur atau inti besi penggerak, bagian ini yang ditarik medan magnet. Lalu ada bekas atau spring yang mengembalikan armatur saat coil mati. Ada terminal input dan output untuk masukkan dan keluaran arus listrik. Selanjutnya relay. Relay merupakan perangkat elektromekanik yang digunakan dalam rangkaian kontrol. Relay dioperasikan oleh kumparan. Ketika kumparan diberi energi, kontak yang biasanya terbuka akan menutup, dan kontak yang biasanya tertutup akan terbuka. Kumparan ini dapat diberi energi oleh kartu daya AC atau DC berdasarkan tegangan operasionalnya. Thermal overload relay. Seperti ini gambarnya. Thermal overload relay ini adalah perangkat listrik yang digunakan untuk melindungi motor listrik dari panas yang disebabkan oleh arus yang berlebih atau beban yang lebih. Tor ini mendeteksi arus dan panas, lalu mengirimkan sinyal untuk memutus sirkuit jika terjadi kelebihan arus atau beban. Kalau jika tidak ada tor ini, maka motor akan atau dapat terbakar sebelum pemutus sirkuit ini memutus sirkuit. Lalu ada timer. Nah, timer ini merupakan komponen elektronik yang mempunyai fungsi untuk menunda atau mengontrol waktu terhadap alat-alat yang dikendalikan. Cara kerjanya yaitu mengatur saklar atau relay yang terhubung dengan sumber tegangan listrik, serta sebagai pengatur waktu delay untuk hidup atau mati pada suatu rangkaian. Ketika timer ini diaktifkan, komponen ini tidak langsung menyala, melainkan menunggu waktu tertentu sebelum akhirnya menyala. Hal ini sangat bermanfaat dalam situasi di mana diperlukan penundaan sebelum saklar atau relay aktif, seperti pada sistem otomasi industri atau keamanan. Lalu kita masuk ke dalam rangkaian latching. Rangkaian latching ini bekerja dengan prinsip penguncian, di mana setelah tombol start ditekan, arus yang mengalir itu masuk ke kumparan kontaktor atau relay sehingga kontaktor bekerja pada saat yang sama. Kontak bantu NO yang diparalelkan dengan tombol start ini ikut menutup, sehingga meskipun tombol start dilepas, aliran arus ini tetap terjaga melalui kontak bantu tersebut. Nah, demikian kontaktor tetap aktif atau terkunci tanpa perlu menekan tombol start terus-menerus. Rangkaian akan berhenti bekerja hanya jika tombol stop ditekan, yang akan memutus arus menuju kumparan kontaktor sehingga sistem kembali ke kondisi awal. Jadi, ini sumber masuk mengalirkan arus melalui stop push button stop. Nah, di sini ini rangkaian terbuka dan kontaktor belum aktif. Apabila kita tekan push button startnya ini, maka rangkaian ini tertutup. Yang awalnya start ini kontak NO menjadi kontak NC dan mengaktifkan kontaktor. Saat kontaktor ini aktif, coil kontaktor ini aktif, maka kontak bantu dari kontaktor ini yang awalnya NO berubah menjadi NC, sehingga di sini menjadi tertutup. Lalu saat kita lepas tombol start ini, di sini ini tetap tertutup karena ini tidak bisa dikendalikan kita lepas atau seperti pada push button start ini. Maka meskipun push button start ini dilepas, aliran arus ini akan mengalir melalui sini dan mempertahankan kontaktor dalam keadaan hidup. Lalu untuk mematikan rangkaian ini yaitu dengan menekan tombol stop. Nah, setelah kita mengetahui tentang rangkaian latching atau kunci, selanjutnya yaitu rangkaian direct online. Rangkaian direct online ini atau DOL adalah metode starter motor listrik yang menghubungkan motor secara langsung ke sumber tegangan penuh melalui kontaktor. Dilengkapi dengan tombol start dan stop serta proteksi overload. Prinsip kerjanya menggunakan sistem latching di mana setelah tombol start ditekan, motor akan tetap beroperasi hingga tombol stop ditekan atau terjadi gangguan. Rangkaian ini dipakai untuk mengoperasikan motor berdaya kecil hingga menengah pada kondisi jaringan listrik yang kuat, serta ketika beban awal motor tidak terlalu berat sehingga lonjakan arus start masih dapat ditoleransi. Pada rangkaian direct online ini terdapat 2 rangkaian, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Rangkaian daya ini terdiri dari sumber, lalu di sini terdapat MCB 3 fase, relay overload, thermal overload relay, lalu di sini ada kontak, di sini MCB, lalu di sini ada kontak utama dari kontaktor, di sini ada
thermal overload relay dan menyambung ke motor VW. Nah, untuk sistem kontrolnya sendiri yang ini akan menjalankan dari sistem daya ini. Di sini ada MCB 1 fase, lalu emergency, lalu kontak dari overload relay ini sendiri, lalu ada push button start yang diparalel dengan kontak NO dari kontaktor, di mana ini adalah prinsip rangkaian pengunci atau latching. Nah, ini bekerjanya yaitu ketika kita klik push button, kita klik MCBD, arus mengalir hingga ke sini sebelum start ini. Rangkaian ini masih terbuka sehingga kontaktor ini masih off dan motornya juga dalam keadaan mati. Saat kita tekan push button start ini, maka aliran arus mengalir ke coil dan mengaktifkan coil kontaktor, yang dimana kontak utama kontaktor ini menghidupkan motor hingga motor dalam keadaan aktif, lalu kontak bantu dari kontaktor ini dari awalnya terbuka menjadi tertutup, dan ketika kita lepas tombol start ini maka motor tetap tertutup, motor tetap hidup karena aliran arus mengalir ke kontak bantu dari kontaktor yang awalnya NO menjadi NC. Lalu setelah itu untuk memutus rangkaian atau mematikan motor ini, kita dapat klik tombol stop maupun emergency. Begitupun juga apabila terdapat identifikasi kelebihan arus atau beban, di mana overload ini akan aktif sehingga kontak NC overload ini berubah menjadi NO yang akan memutus sirkuit. Jadi rangkaian ini terbuka dan motor akan mati dalam keadaan trip. Selanjutnya, kita akan membuat simulasi rangkaian latching dan derek online menggunakan software CADSIMO. Buka aplikasi CADSIMO, masukkan PIN, lalu kita ambil komponen yang dibutuhkan, yaitu fase, netral, push button on, push button off, kontaktor, dan kontak bantu NO. Nah, setelah semua komponen yang dibutuhkan sudah, saatnya kita memwiring. Kita wiring dari sumber fase ini masuk ke push button off, lalu dari push button off ke push button on, dari push button on masuk ke coil A1 kontaktor, lalu untuk netralnya dari netral ke coil A2 kontaktor, dan kontak NO kontaktor diparalelkan dengan push button on. Oke. Sebelum disimulasikan, jangan lupa untuk memberi nama komponen, dan saat mewiring itu dipastikan tidak ada jalur yang bertumbuk atau berlapis gitu, karena saat akan disimulasi itu tidak bisa atau error. Kita beri nama komponen terlebih dahulu. Untuk push button kontak NC itu push button stop, lalu push button start dengan kontak NO, lalu ini kontaktor K1, dan ini kontak NO dari kontaktor K1. Lalu kita run. Nah, di sini arus ini mengalir melalui push button stop karena kontak NC normally closed dan berhenti di sini, di mana kontak ini normally open. Dan saat kita menekan push button start, ini kontaktor aktif dan kontak bantu kontaktor yang awalnya normally open ini berubah menjadi normally close. Waktu kita lepas push button, rangkaian ini masih menyala karena aliran arus ini melewati kontak bantu K1 ini yang diparalelkan dengan push button on. Jadi kontak NO ini kontak yang awalnya itu terbuka akan tertutup ketika ke trigger. Jadi dengan memparalelkan kontak NO K1 ini sehingga membuat rangkaian ini tetap menyala meskipun push button start ini tidak ditekan terus-menerus karena aliran arus ini dapat mengalir melalui sini. Nah, untuk mematikan rangkaian ini yaitu memutus arus sebelum kontak K1 ini dengan cara menekan push button stop.
Seperti itu. Selanjutnya rangkaian motor direct online. Kita ambil sumber yang kita butuhkan terlebih dahulu, yaitu ini. Ini adalah sumber L1, L2, L3, netral, dan ground. Di mana L1, L2, L3 ini biasa disebut RST atau sumber dari 3 fase. Pada rangkaian direct online ini terdapat 2 rangkaian. Yang pertama rangkaian daya dan yang kedua adalah rangkaian kontrol. Kita pertama membuat rangkaian daya terlebih dahulu, ambil komponen yang dibutuhkan yaitu MCB 3 fase, lalu kontak utama dari kontaktor, lalu thermal overload relay, dan motor 3 fase. Selanjutnya kita wiring terlebih dahulu, kita sambungkan dari sumber ini menuju ke U1, V1, dan W1 secara berurutan, yaitu dari L1. Nah, selanjutnya kita wiring terlebih dahulu sumbernya. Nah, lalu kita wiring komponen ini, di mana dari sumber ini masuk ke MCB, lalu ke kontak utama dari kontaktor, ke thermal overload relay, baru ke motor U1, V1, dan W1 secara berurutan dari sumber L1, L2, dan L3. Jadi, ini. Dan pastikan ketika kita menarik garis ini, saat wiring ini, sudah sesuai dari ujung ke ujung, tidak bertumpukan, karena akan menyebabkan error ketika disimulasi. Nah, selanjutnya di sini yaitu mendapatkan ground. Seperti ini rangkaian daya dari motor direct online. Selanjutnya kita membuat rangkaian kontrol. Sini kita menggunakan MCB 1 fase yang terdapat 2 kontak, yaitu yang pertama untuk sumber fase dan yang satu yaitu netral. Lalu komponen yang kita butuhkan yaitu push emergency, kontak dari thermal overload relay, lalu push off, push on, lalu kontaktor, coil kontaktor. Dan pada rangkaian direct online ini sama seperti rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian matching, di mana membutuhkan kontak bantu NO dari kontaktor ini digunakan agar rangkaian ini dapat hidup secara terus-menerus tanpa menekan push button secara terus-menerus, atau yaitu menggunakan rangkaian pengunci. Lalu kita wiring terlebih dahulu untuk rangkaian kontrol dari direct online ini. Jadi dari fase masuk ke push button emergency, dari push button emergency masuk ke kontak NC tor, lalu dari NC tor ini masuk ke push button off masuk ke push button on, dan push button on masuk ke coil A1 kontak tor. Lalu netral berhubung ke coil A2 kontaktor. Pastikan saat memwiring ini jalur yang terbuat sudah terhubung secara benar. Lalu kontak kontak NO dari kontaktor. Lalu kontak NO dari kontaktor ini kita paralelkan dengan push button on. Seperti ini. Lalu kita beri nama komponen terlebih dahulu. Ini MCB 3 fase. MCB 3 fase. MCB 1 fase. Lalu kontak utama dari kontaktor fase 1 adalah, lalu ini thermal overload relay. Lalu ini adalah motor.
push button emergency, kontak dari thermal overload relay, lalu adalah push button off atau push button stop. Ini adalah push button start atau push button on. Ini adalah coil kontaktor K1. Ini adalah kontak bantu NO dari kontaktor K1. Nah, sedikit menjelaskan tentang rangkaian kontrol ini menggunakan push button emergency, yaitu ketika ada keadaan urgent, rangkaian ini harus mati, kita hanya perlu menekan push button emergency sehingga rangkaian ini akan mati. Lalu untuk kontak NC dari tor ini digunakan sebagai pengaman ketika motor ini panas, maka tor ini aktif sehingga kontak NC dari tor ini akan berubah menjadi NO sehingga memutus arus pada rangkaian kontrol ini yang menyebabkan rangkaian direct online motor ini akan mati. Lalu terdapat push button stop untuk mematikan rangkaian, lalu terdapat push button start untuk menghidupkan rangkaian, dan kontak NO yang diparalel dengan push button start ini digunakan untuk pengunci agar rangkaian ini dapat aktif meskipun push button on ini tidak ditekan secara terus-menerus. Selain itu, kita dapat menambahkan indikator untuk menandakan bahwa menandakan keadaan motor. Di sini kita menggunakan 3 lampu indikator, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini untuk lampu hijau ini menandakan motor dalam keadaan on. Lalu lampu hijau ini menandakan keadaan motor dalam keadaan on. Lalu kedua ini lampu kuning menandakan bahwa keadaan motor ini trip, dan lampu merah ini menandakan motor dalam keadaan off. Jadi selanjutnya kita rangkai wiring untuk lampu indikatornya. Untuk lampu on ini kita sambungkan ke keluaran kontak NO dari kontaktor K1 atau dari coil A1 yang menandakan bahwa ketika kontaktor aktif, maka motor ini aktif dan lampu indikator juga aktif. Dan selanjutnya yaitu keadaan motor trip. Ini kita sambungkan ke keluaran dari kontak NO torque, di mana ini menandakan bahwa ketika motor keadaan panas, torque aktif, dan kontak NO ini yang awalnya terbuka menjadi menutup, sehingga aliran arus ini melewati dan menghidupkan lampu indikator trip. Selain itu juga kontak NC tor ini yang semulanya tertutup berubah menjadi terbuka sehingga arus ini terputus dan motor ini mati. Selain itu juga lampu indikator off ini kita hubungkan ke keluaran dari push button emergency. Namun untuk mematikan lampu indikator off ini ketika motor on, yaitu dengan kontak NC dari kontaktor K1. Jadi di mana ketika kontaktor ini aktif, maka lampu indikator off ini akan mati. Lalu lampu pada sisi lain dari lampu ini kita sambungkan semua ke netral. Nah, karena semua sudah tersambung dan semua sudah memiliki alamat atau nama dari komponen sendiri-sendiri itu, maka kita dapat mensimulasikannya. Nah, pada awalnya ini tidak ada arus yang mengalir karena MCB dalam keadaan mati. Namun ketika kita tekan MCB ini, arus mengalir. Nah, ini terjadi kesalahan. Jadi ini kita hapus. Ini disambungkan ke sini. Jadi kita sambungkan ke keluaran dari push button emergency. Tadi maaf salah menyambungkan ke kontak NO dari tor. Sehingga ketika motor dalam keadaan mati tadi lampu indikator itu tidak hidup.
Hal ini ketika kita klik MCB 3 fase dan MCB 1 fase, di mana motor ini dalam keadaan off, maka lampu off ini akan menyala. Lalu ketika kita klik tombol start, motor ini menyala dan lampu indikator on menyala. Begitupun ketika tor ini menyala, bentar, ini sepertinya tidak tersambung. Kita coba terlebih dahulu untuk mengganti nama. Maaf, ini terjadi kesalahan di mana kontak yang digunakan yaitu kontak NO NC Vitriline. Kita salah menggunakan kontak ini, dimana kita menggunakan kontak NC switch. Jadi ini itu adalah kita tekan ini. Ini kita salah karena ini adalah push button, sedangkan ini adalah kontak bantu atau kontak dari tor. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita beri nama overload. Lalu kita sambung. Ketika overload ini aktif, yang menandakan motor dalam keadaan panas ini, maka lampu trip akan menyala. Dan ini terdapat kesalahan juga karena ketika lampu trip ini menyala, saya inginnya lampu off ini tidak menyala, maka ini menyambung dari keluaran NC dari tor atau overload. Nah, jadi ketika MCB 3 fase kita hidupkan, MCB 1 fase untuk sistem kontrol ini kita hidupkan, maka lampu indikator off, motor off ini menyala dan motor dalam keadaan mati. Lalu ketika kita klik start, kontaktor aktif, mengaktifkan motor dan lampu indikator juga aktif. Nah, ketika overload ini nyala, maka lampu indikator trip ini menyala. Lalu ketika kita klik start, maka indikator on menyala. Ketika kita klik tombol stop, maka motor mati dan indikator motor off menyala. Sekian dari saya, terima kasih.